Hai, selamat datang di channel saya. Saya akan berbagi tips hal apa saja yang harus kalian lakukan sebelum menggunakan 3D printer kalian. Di sini saya menggunakan Ender 3 versi 2. Oke, yang pertama adalah cek grounding. Saya menggunakan test pen. Jika test pen kalian menyala, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Kalian pastikan aman, karena kita akan men-setting beberapa bagian dan ini harus dalam kondisi hidup. Cek juga bagian hoten apakah goyang, bagian bed, juga bagian belt apakah kendor. Kalian cek satu persatu. Cek juga bagian extruder apakah ada yang patah, juga kualitas filamen yang bagus tidak gampang patah. Kalian cek satu persatu karena ini mempengaruhi nanti dengan hasil printer kalian. Oke, karena printernya kemarin menggunakan nozzle 0,2, kita ganti dulu ke 0,4, sekaligus berbagi tips juga bagaimana cara mengganti nozzle yang benar. Yang pertama kita preheat PLA, karena penggantian nozzle memang harus dalam keadaan panas untuk mempermudah karena di dalam ada filamen yang sudah mengeras ya. Ini nozzle-nya, pastikan masih bagus. Kalian perhatikan dratnya, ya kondisi lubang nozzle-nya. Dan ini kuncinya untuk membuka nozzle. Ini kunci L untuk membuka casing belakang. Oke, kita buka casing belakangnya. Ini videonya saya percepat ya. Hati-hati bagian nozzle-nya panas, juga bednya yang bagian bawah. Kalian buka hati-hati. Kalian lepas juga bagian karet pelindung heatblock ini. Ingat ya, ini kondisinya panas, jadi kalian harus hati-hati. Saya taruh ini di atas, hati-hati ada beberapa kabel di sini yang rawan putus. Oke, saya jelaskan sedikit. Kabel yang merah ini adalah kabel heater atau pemanas, dan yang sebelahnya yang warna putih ini adalah kabel termistor atau sensor suhu. Ini yang merah kabel pemanas dan yang putih adalah termistor atau suhu. Ini yang rawan putus. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Dan ini kerak ini kalian bisa bersihkan dengan lap dalam kondisi panas ya. Oke, kita buka menggunakan kunci. Ini agak sedikit keras. Kalian tahan heatblock. Heatblock ini kalian tahan menggunakan tang atau kunci pas yang sesuai. Kalian tahan menggunakan tang karena ini gampang rusak atau rawan patah pada bagian ini. Hati-hati, ini kondisinya panas. Nah, sekarang kalian pasang yang 0,4. Kalian putar saja menggunakan tangan. Hanya beberapa detik, nozzle-nya akan cepat panas, jadi kalian harus cepat. Lalu kencangkan kembali menggunakan kunci.
Jangan lupa kalian tahan heat blocknya menggunakan tang agar tidak patah. Oke, jangan lupa kalian pasang kembali karetnya. Ini berfungsi menjaga suhu heat block, juga pelindung agar tangan kalian tidak terkena panas. Hati-hati untuk kabel ini rawan patah. Kalian pasang kembali casingnya. Pastikan tidak ada kabel yang mengganjal bagian belakangnya. Oke, selanjutnya kita siapkan kaliper atau jangka sorong atau sigmat. Kalian bisa menggunakan meteran, cuman ini kurang presisi jadi tidak saya gunakan. Kalian gunakan sigmat yang manual karena yang digital banyak yang error. Kalian biasakan menggunakan yang manual ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu pada bagian extruder ini, karena ini sedikit kotor. Oke, kalian ambil sigmat kalian, lalu ambil angka 100 mili atau 10 cm. Pastikan angka 0 yang di bawah sejajar dengan angka 10 yang di atas. Perhatikan, angka 0 yang di bawah harus sejajar dengan angka 10 yang di atas. Setelah itu kalian kencangkan bautnya, dan kalian lakukan pengukuran. Ini menggunakan bagian kedalaman ya. Kalian akan menggunakan bagian ini untuk mengukur kedalaman. Setelah itu kalian tandai. Kalian tandai seperti ini. Oke, selanjutnya kalian masukkan angka 1 cm atau 10 mili. Kalian lihat angka 0 yang di bawah sejajar dengan angka 1 cm yang di atasnya atau 10 mili. Jangan sampai salah. Kalian bisa menggunakan angka 10 mili atau 20 mili juga boleh. Lalu kalian tandai lagi di atas tanda yang tadi ya, yang 100 mili atau 10 cm. Kalian berikan tanda di atasnya yang 100 mili tadi. Kalian bisa mempertebal garisnya agar nanti lebih terlihat ya. Oke, jadi sistemnya nanti filamennya masuk ke dalam dan bagian akhirnya kalian ukur, bagian sisanya kalian ukur dan tanda ini
agar kalian jelas nanti pengukurannya. Oke, kalian preheat PLA. Oke, untuk Ender 3 versi 2 ini, jika kalian cabut SD card-nya, settingan kalian akan kembali ke awal. Karena ini pernah saya setting bagian step-nya. Kalian lihat ini transmisi rasio di sini. Dan ini masih 105. Kalian cabut SD card-nya, ini akan kembali ke settingan awal. Oke, kalian matikan dulu mesinnya dan kalian hidupkan lagi. Nah, ini masih 100,5. Oke, kalian cek lagi. Setelah SD card-nya kita cabut, kalian masuk ke transmisi rasio ini. Kalian lihat settingannya kembali ke awal, ke 93 ya. Dan ini kalian catat untuk menghitung step yang baru. Kalian catat jangan sampai salah. Setelah ke settingan awal, kalian preheat PLA kembali. Lalu setting extruder ini menjadi 100 sesuai input yang kalian tandai tadi. Kalian perhatikan nozzle-nya apakah macet. Jika lancar berarti ini normal. Lalu kalian lihat tanda yang kalian buat. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kalian bisa ukur untuk sisanya. Oke, kita tunggu hingga selesai ya. Oke, kalian lihat tanda yang ini. Oke, terlihat ya. Kalian bisa lihat tanda ini, lalu kalian ukur kembali menggunakan sigmat atau jangka sorong kalian. Oke, jika sudah kalian kencangkan, lalu kalian bisa membacanya. Di sini kalian cukup lihat garis 0 yang di bawah, apakah sejajar atau melebihi garis yang atas. Oke, di sini garis 0-nya melebihi garis yang atas, yaitu 14 lebih. Kalian bisa lihat ini 14 lebih, dan lebihnya kalian bisa melihat garis yang bawah lagi apakah ada yang sejajar atau tidak. Dan ini yang sejajar 3 lebih, atau kita bulatkan menjadi 4, yaitu 14,4. Setelah itu kalian catat ya. Dan kalian bisa menghitungnya sebagai berikut. Oke, 93 ini adalah step bawaan mesin yang kalian catat di awal tadi. Ini anggap saja extruder, dan yang merah ini adalah filamen. Ini adalah jarak yang kita buat 10 dan 100 mili. Dan ini filamen yang setelah dijalankan
Dan ini hasil yang tadi kita ukur terakhir adalah 14,4. Dan input ini kita ambil 4,4 yaitu 95,6 ya. Lalu 100 input tadi kita kalikan dengan 93 atau step bawaan mesin yaitu 9300. Dan 9300 inilah yang kita bagi dengan 95,6 yaitu 97,3. Dan 97,3 ini adalah step yang baru yang kita akan memasukkannya ke mesin ya. Oke, jangan lupa kalian pasang dulu SD card-nya, karena jika tidak settingannya akan kembali ke awal. Saya preheat dulu PLA. Lalu kalian masuk ke control, lalu ke transmission ratio dan kita rubah yang E nya menjadi 97,3. Oke, setelah itu kita ulangi prosesnya dari awal ya. Kita tunggu hingga panas. Oke, kita ulangi prosesnya dari awal. Kalian tandai di sini saya menggunakan memasukkan angka 50 agar prosesnya cepat. Dan kalian bisa sesuaikan nanti dengan extrudernya, nanti kalian tulis juga di sana 50 jika kalian memasukkan angka 50. Atau kalian bisa memasukkan angka 100. Oke, kita tunggu hingga selesai. Jangan lupa saat merubah settingan pastikan SD card sudah dipasang ya. Oke, di sini sudah pas settingannya. Jika kurang kalian bisa mengulanginya dari awal. Oke, kita langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kalibrasi. Ini menentukan jarak antara nozzle dan bed. Pastikan bednya lancar. Kalian cek satu persatu. Pastikan outennya tidak goyang. Dan selang ini sebenarnya terlalu pendek. Dan pastikan kabel yang di belakang juga tidak mengganggu. Jika hotendnya sejajar dengan bed, ini masih aman ya. Kalian bisa melanjutkan ke settingan selanjutnya. Kalian putar baut yang di bawah ini, baut leveling. Di sini ada 4, kalian putar berlawanan arah jarum jam ya, agar bed ini tertekan ke bawah. Kalian putar hingga full. Jadi hoten ini atau nozzle akan menempel ke bed ini. Ini adalah sensor stop. Jika ini tertekan maka hotennya akan berhenti. Dan inilah fungsinya kenapa kalian harus memutarnya terlebih dahulu baut bednya, ini agar tidak menabrak. Oke, kalian ke prepare lalu auto home. Tunggu hingga selesai. Oke, kalian siapkan kertas tulis seperti ini atau HVS juga boleh, jangan terlalu tebal ya. Oke, jika proses
auto home-nya sudah selesai, kalian bisa disable stepper terlebih dahulu agar bed dan hotelnya bisa digerakkan secara manual. Seperti ini. Oke, lalu kalian pasang kertasnya seperti ini antara nozzle dan bed. Oke, kita setting menggunakan filling. Dan ini cara yang sering saya gunakan, dan ini memang jauh lebih bagus, jauh lebih baik ya. Oke, kalian bisa tarik kertasnya seperti ini. Kalian putar bautnya searah jarum jam hingga terasa serot atau tersendat-sendat. Tapi jangan terlalu kendur bautnya, karena akan semakin kecil jarak antara nozzle dan bed, nanti akan mempengaruhi keluarnya filamen dan bahkan tidak keluar sama sekali. Kalian setting satu persatu, ini prosesnya memang lama, membutuhkan kesabaran juga. Kalian perhatikan kertasnya jangan sampai lecet atau sobek ya. Jika lecet atau sobek berarti jaraknya terlalu sedikit. Oke, setelah itu kalian preheat. Oke, jika suhunya sudah naik, kalian bisa mengulangi prosesnya dari awal, karena saat suhu naik dan kalian auto home kembali, biasanya ada perubahan jarak, jadi kalian harus mengulanginya dari awal. Kalian masuk ke prepare lalu auto home lagi, dan ulangi prosesnya dari awal ya, karena pasti nanti ada perubahan. Jangan lupa kalian disable stepper. Nah, ini ada perubahan, jadi kalian ulangi lagi. Kalian kendorkan bautnya. Oke, jika sudah, kalian bisa memulai print leveling seperti yang saya lakukan. Ini print garis biasa, hanya untuk melihat apakah hasil printnya rata ya, atau hasil leveling kalian sudah benar. Mungkin ini saya percepat ya. Kalian lihat secara visual. Jika kalian sentuh seperti ini tidak lepas, itu sudah bagus. Kalian lihat juga secara visual apakah filamennya keluar rata atau tidak. Ini saya menggunakan kaca bening, jadi tidak terlalu terlihat ya filamen yang keluar. Jika hasil printnya mudah terlepas, ada dua kemungkinan. Bisa karena levelingnya kurang pas, bisa juga karena bednya yang licin. Kalian sentuh seperti ini, jika tidak lepas berarti levelingnya sudah benar ya. Kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika bednya licin atau hasil printnya kurang menempel, kalian bisa menggunakan cat semprot merek apa saja, dan saya menggunakan yang clear agar tidak terlihat. Kalian lepas saja bednya, kalian semprot saja seperti ini.
dan tunggu hingga kering. Ini saya hanya memberikan contoh saja bahwa seperti ini saja ini sudah menempel ya dengan kuat. Dan pastikan melepas bednya lalu semprot dan tunggu hingga kering, dan kalian bisa menggunakannya untuk proses print. Oke, setelah itu kalian bisa memulai print. Oke, kalian sudah bisa memulai print. Di sini saya print box ukuran 10x10 mili untuk memastikan ukurannya pas. Oke, kalian ukur menggunakan jangka sorong atau kaliper atau sigmat. Kalian bisa melihat ini 10 lebih, dan ini sudah cukup, hanya beda beberapa 0, sekian, itu sudah cukup ya. Jika kalian ingin hasilnya lebih presisi, kalian bisa menggunakan ABS untuk mengukurnya. Karena PLA ini bahannya lebih semut, jika terkena panas dia akan meleleh. Dan ini tidak bisa menjadi patokan. Kalian bisa menggunakan bahan yang jauh lebih keras dari PLA, ABS, atau semacamnya. Oke, sampai sini prosesnya sudah selesai. Dan itu saja beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.